Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 5? Untuk semester genap ini kita masih belajar online. Nah, anak-anak jangan patah semangat. Kita akan terus belajar meski tatap muka ataupun online sama saja. Yang penting kalian ada niat untuk belajar dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, saya akan mengucapkan selamat kepada anak-anak yang kemarin menyelesaikan tugas Dragon Learn dari saya. Yang mendapatkan sertifikat itu yang sudah menyelesaikan seluruhnya. Jadi dari kelas 5B itu ada satu orang yang selesai, yaitu atas nama Ibrahim Khalil Al-Khatiri. Ini selamat buat Ibrahim. Kemarin saya sudah titipkan ke wali kelasnya berbarengan dengan rapot ya di Buah Jamena untuk kelas 5B. Untuk kelas 5A lumayan banyak, ada 7 orang, yaitu ada Suci Fazra Salihah dari kelas 5A udah berhasil juga udah semuanya. Terus selain Suci ada Sopan Hadi Winata, terus semangat belajar ya. Terus juga selain Sopan ada Anjani Putri, Afriandi, berikutnya ada Wahyu Saputra HD, berikutnya ada Reski Putra Siregar, dan Muhammad Nashiruddin Syadat. Nah, satu lagi terakhir ada Jihan Talia Darmawan. Nih, dari kelas 5A ada 7 orang dan kelas 5B menyelesaikan ada 1 orang. Makanya kemarin dinilai keterampilannya kalau kalian lihat untuk yang menyelesaikan semua Dragon Learn ini dapat nilainya tinggi. Jadi kalau yang saya minta kan sebenarnya hanya bilangan bulat saja kemarin, tapi ada juga yang nggak ngerjain, ada juga yang cuma sedikit, tetap saya kasih nilai. Yang ini yang udah selesai seluruh materinya, makanya keluar sertifikat ini. Dan saya desain lagi sih sebenarnya dari Dragon Learn-nya resmi ada gitu. Cuma biar paduan antara Dragon Learn sama sekolah, makanya saya buatkan lagi. Ingat ya, Dragon Learn adalah aplikasi kerjasama antara Kementerian Agama dengan Kedutaan Rusia. Jadi sebenarnya kemarin ada lomba juga dari Dragon Learn, lomba internasional terkait aplikasinya gitu. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bangun ruang. Kita siap ya untuk belajar. Untuk hari ini kita belajar bangun ruang. Siapkan LKS kalian dan buku tulis dan catatannya. Sekarang kita sistemnya agak beda nih. Saya akan memanfaatkan LKS kalian, jadi semuanya udah dibagiin LKS-nya ya. Kalian bisa buka LKS-nya. Saya sudah siapkan di sini, bisa dilihat di layar kalian. Kita akan bahas tentang bangun ruang, ya. Jadi untuk materi hari ini adalah tentang bangun ruang. Ada bangun ruang, ada bangun datar ya. Ini adalah bangun ruang. Jadi bangun ruang adalah bangun yang disusun oleh beberapa bangun datar. Dia memiliki isi atau nama lainnya adalah volume. Kalau kita baca di sini, dapatkah kamu menentukan volume bangun ruang dengan kubus satuan? Nanti kita akan pelajari ini ya. Terus ada pertanyaan berikutnya, dapatkah kamu menentukan hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3? Nah, nanti kita arahkan ke sini. Dapatkah kamu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang? Nah, ini adalah nanti yang namanya manfaat-manfaat yang kita akan pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bangun ruang itu banyak banget. Contohnya di sini adalah bangun ruang apa ini? Ya, betul, ini adalah bentuk tabung. Jadi kaleng makanan cepat saji ini makanan kaleng
kita bisa sebut dengan sarden, itu adalah bentuk dari bangun ruang tabung. Ada lagi banyak bentuknya, ada dadu, itu kubus. Kulkas, itu bentuk apa ya kira-kira? Yaitu adalah balok. Jadi banyak banget di sekitar kalian. Atau tempat pensil kalian, itu bangun ruang apa ya tempat pensilnya? Ya, ini adalah berupa balok gitu. Nah, untuk bangun ruang pertama, kita akan belajar tentang unsur-unsur bangun ruang. Nah, unsur-unsur bangun ruang kita akan mulai dari kubus. Nah, nanti kita akan bahas unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang yang akan dibahas yaitu adalah kubus, balok, limas segi 4, prisma segitiga, limas segitiga, tabung, dan kerucut. Lumayan banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi gini, anak-anak harus diingat nih, bangun ruang pada dasarnya dibagi menjadi 2 sebenarnya. Cuma ada prisma sama limas. Diinget gitu. Ini biar Pak Hafiz ngasih klasifikasiin dulu ya. Prisma itu cirinya alas dan atap sama. Itu adalah golongan prisma sebenarnya. Terus kalau limas, alas sama atap tidak sama. Dia atapnya runcing. Ya, atapnya runcing, lancip. Jadi gini, misalkan alas sama atapnya sama. Kalau bawahnya persegi, atasnya juga persegi. Oh, ini kubus, Pak. Ya, kubus ini sebagai golongan prisma. Sebenarnya dia bisa disebut sebagai prisma segi 4. Kenapa? Karena alasnya segi 4. Kalau bawahnya bentuk persegi panjang, atasnya juga persegi panjang. Oh, berarti atas sama bawah sama, alas sama atap sama. Oh, berarti golongan prisma ini. Ini adalah balok. Balok berarti termasuk prisma. Makanya kalau bentuknya bawahnya segitiga, atasnya segitiga, ini kan namanya nggak bisa diubah-ubah. Berarti ini namanya alas sama atapnya sama, berarti ini golongan prisma. Berarti disebut prisma segitiga. Jadi kalau kita tahu balok sama kubus itu bagian dari prisma segi 4. Kalau limas contohnya gimana? Misalkan bawahnya segi 4 atau persegi, di atasnya nggak persegi tapi runcing. Nah, ini disebut limas segi 4 karena alasnya segi 4. Jadi gitu, kalian bisa bedain mana golongan limas, mana golongan prisma. Contoh, menurut kalian tabung itu golongan prisma atau limas? Kalau bawahnya lingkaran, atasnya lingkaran, alas sama atapnya sama. Ini kan tabung. Alas sama atapnya sama. Oh, berarti tabung golongan dari prisma. Berarti kalau temennya tabung tuh bawahnya lingkaran, atasnya runcing. Oh, ini kerucut. Jadi kerucut adalah golongan dari limas. Jadi gitu. Jadi ingat ya, pada dasarnya bangun ruang itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu prisma dan limas. Nah, sekarang kita akan belajar unsur-unsur kubus. Nah, ini kita lihat unsur-unsur kubus. Ini disebut alas kubus nih. Jadi kalau kita namain, jadi penamaannya gini, kubus itu alasnya apa? A, B, C, D. Nah, ini disebut sisi alas. Nih, A, B, C, D. Nah, ini alas. Kalau ini alas, ini atap, E, F, G, H. Jadi namanya berurutan ya. Jadi E, F, G, H. Jangan E, F, H, G. Jangan zigzag begitu, harus E, F, H, G. Terus kalau kita lihat samping kiri, ini ada A, D, H, E. Ini adalah sisi kiri, ya. Terus sisi kanan ada B, C, G, F, gitu. B, C, G, F. Terus sisi kanan udah B, C, G, F, sisi depan belum. Sisi depan ada A, B, F, E. Ini A, B, F, E. Nah, ternyata di bukunya ini mungkin di halaman berikutnya ya, ini ada 6, satu lagi sisi belakang. Kalau depan ada belakang. C, D, H, G itu sisi belakang. Ini tambahin. C, D, H, G itu adalah sisi belakang. Jadi unsur-unsur kubus memiliki 6 buah sisi.
Ada 6 sisi. Jadi kita belajar ini ya, unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus, nanti ini dicatat nih di buku kalian ya. Ini yang di LKS. Unsur-unsur kubus itu ada 6 sisi. Ada apa aja? ABCD, sisi alas, EFGH, sisi atap, ADHE, sisi kiri, BCGF, sisi kanan, ABFE, sisi depan, dan sisi belakang CDHG. Jadi jumlahnya sisinya ada 6. Berikutnya adalah rusuk. Mungkin di halaman berikutnya, tapi nanti kan nggak kelihatan. Saya nggak ini ya, nggak ke sampingin slide-nya. Ini sekarang kita bahas tentang rusuk. Jadi sisinya ada, tadi saya catat di sini. Sisi kubus ada 6. Jadi unsur kubus sisinya ada 6. Ditulis deh ABCD, EFGH, apa aja ini? EFGH, terus ADHE, terus ada BCGF, ABFE, itu yang depan ABFE, dan satu lagi yang belakang ada CDHG. Ini adalah sisi. Habis sisi ada yang namanya sudut. Sudut kubus ada berapa ya? Tahu nggak sudut yang mana anak-anak? Sudut itu yang lancip nih, yang pojokan sudut tuh, pertemuan antara dua sinar atau lebih, atau dua garis atau lebih, itu definisi sudut. Ini ada sudut A, sudut B tuh ya, sudut C, sudut D. Itu yuk, sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti sudutnya ada 8 buah. Gitu. Itu sudut kubus ada 8 buah. Sudut apa aja? Sudut A, nih lambang sudut gini. Ini sudut B, ada sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Jadi ada 8 buah. Nah, yang berikutnya ada rusuk. Rusuk yang mana sih? Rusuk tuh yang kawatnya, teman-teman. Anak-anak nih, saya hapus dulu. Jadi rusuk itu yang garis-garisnya. Ini rusuk nih. Set. Ini rusuk AB. Apalagi? Nih, rusuk BC. Rusuk CD. Terus rusuk AD. Terus ada rusuk AE. Rusuk BF ke atas, terus CG, terus DH. Jadi rusuk itu yang kawat ya, apalagi EF, terus FG, GH, itu lagi EH. Nah, kalau kita hitung ada berapa ya? Kita hitung ya. Rusuknya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuknya ada 12 buah. Rusuk ada 12 buah, yaitu tadi AB, BC, CD, AD. Itu yang rusuk yang di bawah. Yang tegak, yang diri-diri itu ada AE, ada BF, ya. Apalagi tadi CG itu yang ke atas ya. Terus DH. Terus rusuk yang ada di atas ada apa aja? EF, terus FG, terus GH, dan EH. Itu adalah rusuk. Jadi udah kenal kubus ya. Nih unsur-unsur kubus. Ini untuk anak SD cuma, atau MI cuma 3 aja. Diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal nanti berikutnya. Jadi kamu harus hafal atau harus paham mana sisi, sudut, dan rusuk. Nanti di semua bangun ruang ini kalian harus catat dan coba ditulis di buku kalian dan dipahami ya. Ini nanti bisa dicatat nih rusuk sudutnya nih ya. Untuk kubus maupun dada kamu buat lebih
rangkumannya aja kayak gini. Nah, ini adalah unsur-unsur kubus. Jadi sisanya balok, 5 segi 4, prisma segi 4, 5 segi 4, tabung sama kerucut kalian yang buat. Ada kok di LKS yang di halaman berikutnya. Habis itu selain unsur-unsur kita juga bahas jaring-jaring bangun ruang kubus. Apa itu jaring-jaring? Jadi jaring-jaring adalah susunan bangun datar ketika kita lipat akan membentuk sebuah bangun ruang. Ini adalah jaring-jaring kubus. Jadi kalau kamu pengen bikin kubus, misalkan main dadu nih, kamu tinggal bikin jaring-jaring gambar begini, kamu gunting, nanti kamu lipat-lipat akan menjadi sebuah kubus yang sempurna. Jaring-jaring kubus itu banyak. Jadi cirinya gini. Pertama, kan tadi apa? Dia kan terlihat, kalau kita lihat sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi sesuai dengan di sini. Jadi gini, gampang bikin jaring-jaring kubus itu banyak modelnya. Jadi kalian harus paham, nanti ditanya jaring-jaring kubus lain ini, nanti ada soalnya di LKS. Kalian harus bisa. Pertama, bikin 4 kubus, 4 buah persegi. Habis itu kiri sama kanan deh. Sisi kiri sama sisi kanan. Boleh kayak gini. Tuh. Ini jaring-jaring kubus sama kayak gini. Atau sisi kiri atau sisi kanan, boleh. Di sini juga boleh. Ini jaring-jaring kubus. Coba aja. Kamu lipat, ini akan jadi kubus. Kalau nggak di sini, kamu mau buat di sebelah sini, sisi sampingnya boleh. Ini bisa kok jadiin kubus. Model lainnya bisa sebelah sini gitu. Atau yang ininya saya hapus, yang penting dia ada 4 di situ. Terus di sebelah kiri kanannya ada masing-masing 1 gitu. Nanti kamu coba aja bentukin. Kalau begini jaring-jaring kubus nggak kalau ada di sini? Nggak mungkin jadi kubus. Kenapa? Coba aja kamu lipat, nanti kalau kamu gambar begini, bayangin aja dulu sekarang. Ini akan numpuk dempet dengan ini. Ini makanya jaring-jaring kubus yang salah. Jadi yang betul itu ada di kiri, yang satu lagi ada di kanan. Kayak tadi contohnya ya. Itu jaring-jaring kubus. Nah, kamu harus pahami juga nih jaring-jaring kubus. Katanya kalau ini disebut alas, kalau ini alas, ya ABCD alas, maka ini adalah atap EFGH tuh. A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau alasnya A, B, C, D, maka atapnya adalah yang mana? Ini. Sekarang dia tuh selang-seling, guys. Kalau misalkan alasnya ini, atapnya tuh ini. Coba aja kalian bayangin. Ini kamu tekuk. Jadi kalau alasnya ini, atapnya ini seling. Kalau alasnya ini, atapnya ini. Kalau alasnya ini, atapnya mana? Ini. Jadi gitu. Dia bentuknya seperti itu ya. Nanti ada tugas juga buat bikin jaring-jaring kubus. Ke berikutnya ya. Lihat kalau kalian halaman berikutnya, tadi ini ada sisi belakang tuh. Terus di sini juga ada apa? Rusuk. Ada sudut, udah diagonal bidang. Oh, dikeluarin sekarang. Bidang diagonal sama diagonal ruang. Nggak usah deh yang ini. Nanti aja SMA ya. SMP, SMA. Nanti kalau SD, SMP, SMA juga ditanya panjang mereka juga. Ini nggak usah sama saya. Diagonal bidang, diagonal ruang, sama bidang diagonal. Cukup tahu 3 aja dulu untuk sekarang ya, biar nggak terlalu banyak. Terus kita lihat di sini adalah balok. Nah, kalau kamu lihat balok di sini mirip kubus, tapi kalau balok bedanya apa? Ya, dia tersusun dari persegi panjang. Jadi kalau kubus itu cirinya sisinya sama semua panjang rusuknya. Misalkan ini 4, ini panjangnya 4 cm gitu ya. Terus tingginya beda sendiri, misalkan tingginya 6 cm, ini 4, ini 4. Itu udah bukan kubus. Ini 4 semua, misalkan terus tingginya 6, ini udah bukan kubus, ini udah masuk balok. Jadi balok itu kan cirinya kubus itu cirinya harus sama semua. Kalau ada unsur yang beda panjangnya berarti udah masuk ke balok. Jadi sama nih kayak tadi. Untuk sisi sudut dan rusuk, kubus dan balok itu sama. Ada 6 pada sisi
sudutnya ada 8 dan rusuknya ada 12. Yang membedakan adalah panjangnya. Ini kalau kita lihat AB sama dengan EF ya. Ini sama dengan ini yang sama dengan GH sama dengan CD. Ini namanya ini panjang. Kalau ini 8, makanya ini 8 semua. Ini panjang disebut. Ini disebut lebar, lebar, panjangnya sama semua dia. Ini tinggi gitu ya. Oke, nanti dicatat guys, teman-teman, anak-anak. Terus kita lanjut, ini balok. Nah, ini adalah limas. Tadi definisi limas adalah alas sama atapnya nggak sama. Ini limas. Limas segi 4. Kalau kamu lihat balok sama kubus tadi itu adalah prisma segi 4. Karena alas sama atapnya sama. Ini kenapa disebut prisma segi 4? Karena atasnya lancip dan di sini alasnya segi 4. Nah, ini jaring-jaringnya nih tuh. Kita lihat jaring-jaringnya. Kalau ditekuk jadi 5 segi 4. Oke, sekarang unsur yang ini. Nanti kalian tinggal catat aja tuh yang di LKS. Nanti kalian jawab soalnya ya. Nanti di halaman 7 atau 8 tadi. Untuk sudutnya, nih kita apa dulu ya? Sisi deh, sisi ya. Kita lihat sisi bawah tuh, ada sisi bawahnya berbentuk persegi. Iya, apa itu? PQRS, betul. Jadi sisi bawah PQRS, sisi alas. Terus kita dari alas, saya pakai spidol warna beda ya, biar kelihatan. Terus sisi samping-samping nih, ada QRT. Wah, ada QRT. Bentuknya segitiga ya. PQRS, QRT, itu kanan. Langsung ke kiri deh, PST. Nah, ada PST segitiga juga. Cuma bawahnya doang bentuknya segi 4. Yang depan PQT tuh. PQT membentuk segitiga tuh ya. Saya hapus dulu biar kelihatan. Terus yang ini belakang ada SRT. Segitiga SRT. Kalau kita lihat, kita hitung ya. Ini udah semua. Rusuknya ada berapa ya? Rusuknya. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ada 5. Nggak kelihatan warna ternyata. Saya kan tadi ngambil warna hitam. Ada 5 buah. Ini gampang lihatnya. Sebenarnya dari jaring-jaring ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya. Itu rusuk. Sekarang kita masuk ke sudut. Ini pada limas. Yang lainnya kalian sendiri ya dibaca ya. Dipahami. Sudut itu pojokan Pak Yang mana? Ini kita hitung sudutnya ada berapa. Sudut P, sudut Q, sudut R, S, dan T. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ada 5 buah. Jadi sudutnya ada sudut P, sudut Q, sudut R, sudut S, dan sudut T. Selain sudut, sisi apalagi tadi? Rusuknya. Rusuknya itu yang garis-garis. Saya pakai warna merah rusuknya. Nih, rusuk apa? Ada rusuk PQ, ada rusuk QR, ada RS, ada rusuk PS, ada rusuk ke atas nih PT, ada QT, ada RT, dan ST. Ya, itu adalah rusuk. Jadi ada bawahnya 1, 2, 3, 4. Yang diri ada 4 juga, berarti ada 8. Ada PQ, QR, RS, PS, PT, QT, RT, sama ST. Jadi nanti kalau sama saya sekarang buat latihannya pakai LKS aja. Jadi yang pakai Google Form penilaian itu kalau sudah latihan, sudah tahap ini udah dijelasin, LKS sudah dikerjain, nanti baru bisa sebulan sekali atau
3 minggu sekali atau 2 minggu sekali bentuk Google Form. Nah, kamu nanti ditulis aja nih sisanya dan dipelajari bentuk prisma segitiga, tabung, sama nanti dicatat. Nah, kalian kerjakan, lihat nomor 1, sebutkan masing-masing 3 benda bentuk bangun ruang. Jadi sebutkan benda apa sih di sekitar kamu yang bentuknya prisma segitiga. Saya kasih contoh ya. Contohnya bentuk prisma segitiga, ada yang tahu nggak? Ayo. Ini dari saya, tapi jangan diikutin lagi, nggak boleh disebutin. Ini coklat Toblerone. Tahu kan coklat Toblerone ya? Toblerone. Kalau dia bentuknya kayak prisma segitiga, kamu cari bentuknya prisma segitiga di sekitar kamu tuh bentuknya apa? Banyak yang suka ikut pramuka tuh kalau buat nginep tuh. Nah, coba cari aja deh, dipikirin lagi yang lainnya. Masing-masing 3 benda ya. Jadi prisma sebutin 3 benda apa aja. Terus tabung. Ayo, contohnya tadi kaleng sarden. Kalian sebutin lagi apa? Kerucut. Apa yuk? Contohnya apa? Kalau orang ulang tahun tuh anak-anak pakai apa tuh di kepala? Terus nasinya bentuk apa tuh? Kayak bentuk kerucut kan? Nanti kalian sebutin tuh. Ya ada 3. Terus nomor 2 juga nih. Gambarlah jaring-jaring dari bangun ruang berikut. Jadi 5 segitiga kamu buat jaring-jaringnya. 5 segi 4 tadi ada tuh, silahkan digambar. Prisma segitiga juga gambar. Jadi jangan malas nih buat gambar. Sampai kita lihat nomor 3. Jadi ini 1, 2, 3. Sebutkan unsur-unsur pembentuk bangun ruang ini. Tabung. Unsur-unsurnya cukup sisi, sudut, sama rusuk aja ya. Sebutin ada berapa dan nama hurufnya apa aja. Ada di situ ya di LKS. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, lengkapi titik-titik di bawah ini. Unsur-unsur bangun ruang kubus. Kubus punya sisi berapa ya? Tadi udah, alasnya bentuknya apa ya kubus itu? Terus sudutnya ada berapa ya? Gampang banget tadi. Bidang diagonalnya ada berapa ya? Bidang diagonal saya nggak ajarin, nanti aja. Ini nggak usah. Kalau yang tinggal lihat di LKS boleh sih taruh di sini. Kalau mau tulis aja deh jawaban di LKS. Bidang diagonal, diagonal itu garis yang menyilang ya di bidangnya, di sisinya. Ada kok, tinggal baca deh. Lebih kerjain itu sekedar pengetahuan aja dulu. Terus satu lagi sampai nomor 5. Jadi ngerjainnya sampai nomor 5 nih. Berdasarkan bangun di atas, jawablah pertanyaan berikut. Tentukan nama bangun ruang yang memiliki bentuk jaring-jaring ini. Kira-kira jaring-jaring apa ini? Tinggal ditulis. Tentukan alasnya. Alasnya bentuknya apa? Kalau udah ketahuan ini jaring-jaring apa, alasnya kelihatan tuh. Oke, sampai sini dulu ya anak-anak untuk pembelajaran online hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa belajar dan kerjakan. Kita nanti akan ketemu biasa di Girir ya untuk pertemuannya. Tolong tetap semangat bagi anak-anak yang menuntaskan Dragon Learn, nanti juga akan menyusul dapat sertifikat. Oke? Terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.